Mulai dari smartphone yang punya kamera DSLR sampai mobil yang bisa connect ke rumah, Xiaomi punya semua. Di sini dengan Moldi melaporkan langsung dari Barcelona. Selamat datang di MWC 2025. Halo sob, di sini dengan Moldi melaporkan langsung dari Barcelona dan saya diundang sama Xiaomi untuk ngelihat booth-nya ada apa aja di dalam. Jadi nggak pakai lama, ayo kita masuk. Nah, jadi ini adalah booth-nya Xiaomi ya. Booth-nya cukup panjang dari pojok sana sampai ke sana. Ini bagian depannya. Jadi ketika kamu misalnya datang ke sini itu tuh kamu bisa ikutan activity dan dapat topi lucu ini Xiaomi Live, dan di depannya ada Xiaomi SU7 Ultra yang mainan doang tapi bukan benerannya. Yang benerannya ada di sana. Nah, langsung aja kita lihat apa aja sih yang dipamerin di booth Xiaomi MWC Barcelona 2025 ini. Yang pertama tentu aja smartphone terbaru mereka ya, yaitu Xiaomi 15 series. Ada dua tipe yang dibawa secara global, yaitu Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra ya, gitu. Jadi kita lihat dulu untuk nyetrum coy, nyetrum, kenapa nyetrum ya? Ya, ini adalah Xiaomi 15 biasa yang sudah dapat dipastikan dia akan datang ke Indonesia. Dan dia itu sekarang perbedaannya itu adalah, ini kalau misalnya ngeliat desainnya mirip banget ya kayak Xiaomi 14. Cuman sekarang itu dia tuh punya baterai yang lebih gede lagi. Jadi dia atas 5000 mAh dan juga chipsetnya pakai yang baru ya, Snapdragon 8 Elite dengan kamera 50 megapiksel di 3 lensanya yang sangat oke buat dipakai foto-foto. Mungkin teman-teman udah tahu lah seberapa nikmatnya Xiaomi 14, dan sekarang Xiaomi 15 juga punya performance yang yang lebih baik sedikit nih. Kalian bisa lihat nih. Nah, kamu bisa lihat hasilnya ya. Tuh, keren ya? Nah, yang menarik dari si Xiaomi 15 ini, salah satunya adalah dia tuh merupakan smartphone yang compact. Nggak banyak soalnya pabrikan-pabrikan smartphone yang keluarin smartphone compact tapi punya kamera yang bagus. Dan biasanya kalau compact baterainya kecil. Nah, Xiaomi sekarang udah pakai silicon carbide namanya. Jadi Xiaomi Surge Battery. Jadi dia tuh pakai silicon carbide yang bisa punya energy density yang lebih tinggi, makanya dia bisa lebih dari 5000 mAh. Padahal ukurannya kecil loh, nih lihat tuh. Ya kan? Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa kemampuannya. Ada Xiaomi Hyper AI dengan Xiaomi Hyper OS. Nanti ada beberapa fitur AI-nya nanti akan saya bahas satu-satu di Instagram ya. Jadi jangan lupa follow Instagram Sobat HP. Dan dia pakai all around fluid design nih. Kalian kalau misalnya lihat si bagian bezelnya itu punya ukuran yang sama. Dulu kan biasanya bagian bawahnya lebih tebal sedikit ya buat naruh mikrofon. Sekarang tuh udah enggak. Jadi layarnya, bezelnya itu tuh sudah sangat-sangat rapi. Dan ada crystal rest LTPO ya, 1 sampai 120 Hz. Dia layarnya LTPO, jadi memang flagship. Kemudian ya ini up to 25 hours of video playback, alias dia punya kapasitas baterai di 5240 mAh. Dan itu untuk Xiaomi 15. Nah, yang sekarang kita akan bahas Xiaomi 5. Nyetrum mulu coy. Setrum listrik statis melulu. Udah dari tadi nih kena terus, nggak tahu kenapa. Oke. Jadi ini adalah Xiaomi 15 Ultra. Dia itu tuh versi tertingginya dari Xiaomi 15 series yang sekarang itu pakai setup kamera yang jauh lebih superior. Yang lainnya tetap ya 50 megapiksel. Untuk lensa utamanya dia pakai sensor 1 inch. Terus juga 50 megapiksel buat telefoto 3 kali. Ada ultra wide 50 megapiksel lagi. Dan yang ini adalah periskop telefoto 200 megapiksel. Yap, 200 megapiksel. Jadi siap compete sama hasil foto yang kemarin suka bikin viral ya. Ini kalian bisa lihat jepretan sekalinya. Oh, dia lagi bergerak soalnya. Kita lihat misalnya ini abang yang ini nih lagi serius banget nih. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh, hasilnya cakep ya. Nah, untuk Xiaomi 15 Ultra
Dia itu tuh pakai Snapdragon 8 Elite. Terus juga dia pakai ya tadi setup kamera sistemnya next gen Leica Quad kamera system dikasih taunya. Dan dia tuh punya all around liquid display. Kenapa dikasih nama liquid display? Ini sebenarnya kalau kalian lihat ya, layarnya itu tuh dia tuh melengkung di semua sisi di bagian tepian. Hal ini sebenarnya hal yang menarik ya, yang enak sebenarnya kalau misalnya kamu pakai nih kayak gini nih, udah pakai gestures namanya. Karena jadi bagian tepiannya tuh jadi terasa nggak tajam gitu. Kamu nggak ketemu sama bagian sisi dari smartphone. Jadi kalau mau swipe kiri, swipe kanan, mau back yang kadang kita pakai di sini gitu. Dan jadi sistem gesture gitu. Misalnya kan kalau mau back dari samping tuh. Nah tuh lihat kan. Jadi pas lagi kita swipe dari samping itu tuh kerasa nyaman. Nah itu salah satu kelebihannya pakai all around liquid display. Dan dia itu juga pakai Xiaomi Guardian Structure. Jadi di bagian dalamnya ini kemarin itu tuh dia ngasih tahu bahwa karena ini adalah smartphone yang dia bilang mahal, terus kameranya juga bagus, sistemnya apa? Dia tuh ngasih proteksi tambahan, jadi nggak akan mudah untuk ketekuk, bengkok atau segala macam karena di bagian dalamnya ini, di tengah-tengahnya itu ada kayak tulangan lagi gitu loh. Jadi nggak cuma bagian luar aja yang jadi tulangnya, tapi ada sampai kayak huruf T, ngerti nggak sih? Di tengahnya tuh ada lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Dan itu Xiaomi 15 Ultra. Tenang aja, pembahasan Xiaomi 15 Ultra belum selesai karena ada satu lagi yang membuat dia spesial. Ini dia yang membuat Xiaomi 15 Ultra spesial. Xiaomi Photography Kit Legend Edition. Kalian bisa lihat. Anjay, gantengnya, Masya Allah. Masya Allah. Nggak cuma ganteng sih. Yang pertama, dia itu tuh sekalian sebagai case ya. Yang mana kamu bisa cetekin di bagian samping sini nih. Ini bagian sini. Dicetekin. Jadi kamu bisa lepas bagian si ininya. Mungkin udah didesain nggak bisa dilepas kali ya. Bentar. Saya taruh di sini. Bentar. Kita coba lihat. Harusnya bisa dilepas. Bisa dilepas kan? Jadi kamu bisa pakai si HP-nya ini sebagai ya casing gitu. Dan ketika butuh misalnya tambahan baterai atau kontrol seperti bisa dapetin experience kayak kamera beneran, itu tinggal tambahin ini aja. Dan tinggal diceklek lagi dan dia udah nggak akan copot. Nah, jadi si pegangannya ini dia tuh punya baterai 2000 mAh. Jadi kamu bisa foto-foto lebih panjang lagi ataupun video. Dan di sini tuh ada bagian hitam ini adalah thumb grip ya. Jadi ketika kamu foto-foto itu tuh lebih stabil gitu. Kamu bisa foto ini dengan satu tangan. Dan ini adalah ada shutter button, 2 level shutter button. Jadi setengah itu dia akan fokus. Nih, setengah itu dia akan fokus dan setengahnya lagi akan jepret gitu. Terus ada tombol video, jadi sekali pencet langsung ngerekam video. Terus ini ada tombol zoom. Dan ini buat tombol buat ngatur mode-modenya kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini, ini buat exposure nih. Jadi kalau kamu putar, exposure-nya tuh langsung keubah sendiri. Terus ada ini tadi zoom ya, zoom. Tuh, zoom in, zoom out. Tuh, zoom in, zoom out. Nih, bagian yang ini nih. Nih, bagian sini. Zoom in, zoom out. Dan ya, itu dia. Dan gak cuma di situ aja. Dengan memasangkan si apa namanya ini? Si Photography Kit Legend Edition ini, kamu tuh ada satu fitur tambahan baru, yaitu mengaktifkan fitur Fast Shot. Jadi ketika pakai Xiaomi kamera Fast Shot, tampilannya itu jadi seperti ini. Nah, dengan tampilan seperti ini sebenarnya kamu ya bisa lebih nyaman ya untuk foto-foto. Dan ini sebenarnya digunakan untuk mengambil foto secara cepat. Jadi kalau misalnya pengen street photography yang shutter speednya cepat, nggak buram, kamu pakai mode ini. Dan ini tuh enak gitu, tinggal sekali pencet. Nah, pencet lagi la gitu. Terus mau ganti tuh exposure composition-nya tinggal puter aja. Tuh, dan mau zoom in zoom out juga bisa pakai ini tuh ganti tuh.
ganti lensanya, langsung kayak ganti lensa. Ini jadi ekivalen sama lensa ya. Jadi memang sangat-sangat fotografi fokus banget. Yang buat yang suka fotografi itu mungkin akan suka sama ini ya. Jadi langsung untuk zoomnya itu langsung pakai lensa, jadi nggak yang 1,5 kali, 1,6 kali kayak gitu-gitu. Jadi memang didesain buat foto-foto cepet. Dan itu dia Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition. Semoga masuk Indonesia ya. Doakan saja. Mari kita jalan lagi ke tempat yang lain. Ada apa ya? Di meja selanjutnya mungkin ini adalah HP-HP yang tidak datang ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita di sini punya kesempatan untuk melihat lebih dekat, yaitu ini adalah Xiaomi Mix Fold. Aduh, kesetrum mulu coy, kesetrum mulu listrik statisnya dimanapun berada. Kenapa di sini tuh kesetrum terus? Oke, kita coba lagi. Apakah masih nyetrum? Masih nyetrum? Enggak, aman. Oke, ini dia. Jatuh deh. Nah, ini adalah Xiaomi Mix Fold 4. Jadi dia salah satu keunggulannya itu ya adalah tipis ya. Tapi memang sekarang banyak banget smartphone apa namanya? Foldable yang memang menjual ketipisannya, dan Xiaomi ini salah satunya. Yang satu yang saya lihat di sini atau temukan di sini adalah dia punya tekstur di belakangnya, rasanya tuh agak beda loh. Kamu ngelihatnya kayak tekstur kayak kain gitu ya. Dan kalau dipegang ini kayak halus banget ya. Aneh rasanya, ini adalah carbon fiber mungkin? Enggak juga, rasanya nggak kayak carbon fiber guys. Ini tuh halus banget rasanya, lucu banget. Terus modul kameranya juga keren ya, Xiaomi Mix Fold 4 ini. Terus apa lagi? You feel that way? Yeah, like electricity? Yeah. Me also somehow. Tuh kan semuanya kesetrum, gak cuma gua doang guys. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini dia Xiaomi Mix Fold 4. Gue jadi kagak fokus kan? Ya, dia tuh punya ketebalan di 4,59 mm aja ketika dibuka. Nih, seperti ini. Jadi tipis banget ya. Dan hampir setipis sama lubang USB Type-C-nya. Dan mungkin kita ntar ke depannya bakal butuh lubang charger yang lain, atau mungkin langsung wireless charging aja, nggak usah pakai Type-C ya, karena Type-C jadi menghalangi ke smartphone bisa jadi lebih tipis lagi. Dan itu punya quad camera system, dan ini juga pakai Leica ya. Tuh pakai Leica. Dia pakai two Leica photographic styles. Hover photography ini benar-benar satu hal yang saya nggak tahu sama sekali, karena ya barangnya nggak masuk ke Indonesia. Jadi kita cobain aja langsung seperti ini. Dan ini portrait. Kita coba hasilnya. Nih, oke. Nah, nggak fokus tadi, tapi kita lihat. Ini dia hasilnya ya, memang, aduh, bener-bener deh emang. Hasil kamera Leica bagus ya. Sayang banget ini nggak masuk Indo. Padahal oke juga kalau punya foldable yang kameranya bagus terus tipis. Sayang sekali. Oh ya, untuk spesifikasinya dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 kayak ya, karena ini barang tahun lalu ya. 5100 mAh battery, dan ini dia udah pakai Xiaomi Surge battery yang baru. Jadi ya oke. Dan dia ada dual flagship display dan stereo speaker. Itu dia Xiaomi Mix Fold 4. Karena mungkin banyak yang nanyain, dikasih tanda tuh. Produk ini tidak dijual, hanya untuk demonstrasi aja. Karena pasti banyak yang mau. Satu lagi hal yang kita temukan di beberapa waktu lalu pas saya pergi ke acara ini juga, yaitu Xiaomi Mix Flip. Saya harus memberanikan diri, apakah dia akan kesetrum juga ya? Listrik statis lagi nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Aman. Ya, walaupun ini bukan HP baru, tapi tetap aja suka banget ngelihat Xiaomi Mix Flip, karena dia tuh sebenarnya kayak dua buah tahu. Apa ya, kalau saya bilang dua buah tahu yang disatukan gitu loh. Karena biasanya kan kalau bagian yang lain kan, smartphone flip lain kan ininya lurus ya, lurus gitu. Ini kayak emang dua-duanya tuh bulat-bulat gitu, kayak tahu Yuni di belah dua gitu, tahu nggak sih? Nah, jadi kalau dipegang tuh ada belenok-belenoknya, ini ada gap apa, ada cekungannya di tengah. Lucu banget.
Nah, ini dia Xiaomi Mix Flip. Dia tuh punya 4 inch all around liquid all outer display dia di bagian luarnya. Mana nih? Nah, dia dia punya 4 inch dan bagian sampingnya ini semuanya sama seperti yang di Xiaomi 15 Ultra. Tepiannya itu membulat ya. Jadi enak buat dipegang. Terus dia ada inovatif outer display experience Xiaomi HyperOS yang tadi kita lihat animasi kayak ada otter, ada apa gitu. Dan ini bisa langsung foto pakai kamera depan. Enak banget, aksesnya gampang. Dan ada beberapa aplikasi di bagian depan yang bisa langsung kamu cobain. Dan mana lock screen-nya? Kok nggak ada lock screen-nya? Animasinya mungkin demonya nanti kalau dia udah agak lama kali ya. Terus dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, baterainya 4780 mAh. Hampir 5000, but it's okay karena flip. Dan dia punya 67 watt hypercharge. Ada multi angle hover photography ya, biasa multi angle hover photography itu yang kayak gini lah, tipikal flip lah. Ditaruh di sini terus dibuka kayak begini, kayak gitu-gitulah. Jadi ya seperti itu ya. Tweet. Oke. Itu dia. Untuk flip phone-nya. Nah, ini adalah jam smartwatch terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Watch S4. Jadi dia punya desain seperti ini yang kalian bisa lihat ya. Dan tentu saja dia itu punya 1,43 inch AMOLED display dengan brightness yang cukup baik. Ini saya sebenarnya menghalangi lampu sorot di sana, jadi ada bayangan di sebelah sini. Terus dia punya kelebihan dari Xiaomi Watch S series itu adalah dia tuh bisa ganti-ganti ini si apa namanya, bezelnya. Bisa diputer terus dicopot. Enggak, ini kayaknya nggak bisa deh. Harusnya bisa diputer terus dicopot. Nggak bisa, mungkin biar nggak hilang. Yang ini nggak bisa, tapi ya, intinya adalah kamu beli satu aja atau kamu bisa ganti-ganti si bagian bezelnya ini. Dan kamu bisa matchingin dengan beberapa watch face-nya gitu loh. Kayak ini tuh yang ada emas-emasnya. Tuh ada emas, ini yang polosan gitu, ini yang ada two-tone-nya gitu. Jadi kamu kayak, padahal kamu pakai satu smartwatch aja, tapi kayak kamu tuh punya 5. Jadi kamu beli ininya sama strapnya gitu loh. Dan jadi ya itulah kelebihan dari Xiaomi Watch S4. Dan tentunya dia bisa sampai 15 hari, which is good. Dia pakai proprietary OS, HyperOS sendiri ya. Dan seamless device management dengan Xiaomi Start Hub. Ini yang saya suka. Ini saya suka sekali nih. Mungkin saya akan pindah ke sini. Mungkin. Masih pakai Huawei Watch, tapi ya kalau sudah ada 15 hari battery life sudah mantap. Jadi itu dia kelebihan dari si Xiaomi Watch S4. Selanjutnya ada TWS baru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Buds 5 Pro dan Buds 5 Pro Wi-Fi. Ini apaan sih, Mall? Jadi sebenarnya ini TWS baru ya. Kalau Buds 5 Pro ini adalah TWS baru yang dari Xiaomi yang punya desainnya cukup keren ya desainnya. Kalian bisa lihat ya. Ini desainnya seperti ini, gitu. Dan dia ini ada ininya, apa namanya, pakai triple driver, dia pakai Qualcomm aptX lossless audio, di tuning sama Harman Audio EFX, terus juga up to dia pakai active noise cancellation, dan ada quick gesture-nya juga. Nah, yang menarik dari sini adalah dia tuh ada varian Wi-Fi. Ini adalah fitur yang dulu diperkenalkan sama Qualcomm, yaitu Qualcomm Expand. Jadi dengan fitur ini kamu tuh bisa dapetin kualitas audio yang jauh lebih tinggi lagi yang sebelumnya nggak bisa ditransfer melalui TWS biasa. Jadi dengan sistem Bluetooth biasa itu tuh bitrate-nya tuh nggak nyampe. Sementara dengan Qualcomm Expand di Xiaomi Buds 5 Pro itu tuh jadi bisa lebih bagus lagi dengerinnya, bisa high definition. High definition emang namanya, Mol. Lupa gue, bisa dengerin raw lah di sini. Nah, seperti itu. Lossless audio. Nah, itu dia namanya lossless audio. Lupa gue. Sorry, audio memang expertise-nya Irwan. Jadi saya udah terlalu males. Jadi kadang kalau misalnya, wah ada barang audio nih, udah kasih Irwan aja lah. Selanjutnya masih ada lagi.
Nah, kalau ini adalah Xiaomi Smart Band 9 Pro ya. I'm sorry. Ya, ini adalah Xiaomi Smart Band 9 Pro. Jadi bukan kayak Mi Band ya, tapi ini adalah Smart Band tapi yang punya desain layaknya smartwatch. Jadi kamu kalau misalnya pengen yang lebih terjangkau, terus juga nggak mau yang gede-gede gitu, nggak semahal Watch S series, kamu bisa pakai Smart Band 9 Pro ini. Dan di sini adalah beberapa fitur-fiturnya kayak upgraded all around sleeping monitor, ada blood oxygen dan heart rate monitor, linear motor for better haptic feedback, maksudnya kayak getaran-getarannya gitu. Support 150 lebih mode olahraga, ada built-in GPS-nya. Nah, ini bedanya. Banyak smart band di sana yang nggak punya built-in GPS. Jadi, salah satu yang menjadi pembeda dari Smart Band 9 Pro ini adalah GPS built-in. Jadi, kamu bisa lari. Nih, lihat. Dia ngasih tahu nih, independent GNSS positioning. Jadi, kamu bisa lari tanpa harus bawa HP ya. Dan kerennya lagi adalah dia tuh bisa sampai 21 hari battery life. Keren kan? Layarnya 1,74 inch dengan bezel yang enak dipegang ya, membulat di samping tepian seperti ini. Dan dia pakai colorful aluminium alloy frame dengan new stylish strap ya. Memang strapnya ada banyak warna-warni juga. Dan itu dia Xiaomi Smart Band 9 Pro. Tentu saja Smart Band 9 juga ada di sini. Wah, ditampilin aja ya. Ini tampilannya seperti aduh, setrum lagi, ampun dah. Nah, tuh, ini dia fitur-fiturnya. Udah. Kalian kayak udah tahu soal ini ya, Smart Band 9 ya. Oh, ada Redmi Watch 5 juga. Oh, ada Redmi Watch 5. Redmi Watch 5. Dia Redmi karena dia lebih murah ya, tapi tampilannya mirip Apple Watch. Jadi, walaupun terjangkau, kalian bisa tetap bergaya. Dan ini Redmi Buds 9 Pro. Oke? Udah tahu kan Redmi Buds 9 Pro? Sekarang kita akan menguji kesabaran dengan mengantri yang cukup panjang. Ngantri apaan sih? Jadi ini adalah suatu hal yang menarik dari boothnya Xiaomi. Cukup revolusioner. Ternyata ketika ngantri sudah ada mereka guys di depan aku guys. Curang mereka mainnya keroyokan. Nanti kamu baru bisa ambil video setelah kami FYP. Sebel banget. Ya, kita menunggu untuk ini. Ini adalah Xiaomi Modular Optical System. Pada dasarnya, HP ini hanyalah Xiaomi 15, tapi yang di custom dengan tempelan magnetik seperti ini ya. Jadi, dengan seperti ini, kamu bisa menambahkan sebuah lensa. Dan ketika dia nempel, dan kamu bisa mendapatkan keuntungan seperti lensa-lensa DSLR. Jadi dengan konsep seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nih, ketika saya membuka kamera, ini yang kalian lihat ini adalah hasil dari lensa tambahannya itu sendiri. Bisa kelihatannya ada depth of field dan segala macamnya. Dan kamu bisa masuk ke mode Pro untuk dapetin beberapa tambahan lagi. Contohnya aperture ya, dia punya variable aperture mulai dari 1,4 sampai 11. Nih, variable aperture kamu bisa putar sampai ke 11. Yang terjadi adalah sebenarnya kamu bisa lihat sendiri di bagian lensanya ya. Di bagian lensanya ini tuh kalian bisa lihat ya. Sekarang lagi di kondisi terbuka. Sorry, aperture. Tuh. Bisa diputar sendiri aperture-nya. Keren banget kan? Dengan seperti ini kamu mendapatkan keuntungan dari DSLR, lensa-lensa DSLR yang punya ukuran sensor besar. Tapi kamu juga bisa dapetin compactness-nya dari sebuah smartphone. Dan langsung kirim deh tuh foto-fotonya. Nggak hanya berguna untuk foto, tapi juga buat video. Kalian bisa lihat ya hasilnya, bagus banget. Cuman ini baru konsep aja ya, belum tentu akan dijual atau semacamnya. Jadi ya itu dia dari Xiaomi Modular Optical System yang baru. Nah, sekarang saya sedang berada
di dekat mobil listriknya Xiaomi, yaitu Xiaomi SU7. Sebenarnya mobil ini tuh udah keluar ya dari tahun lalu juga udah ada. Cuman sekarang dikasih kesempatan untuk lihat lebih dekat dan bahkan masuk ke dalam. Saya nggak tahu apakah saya akan dapat kesempatannya, tapi kita bisa lihat Xiaomi SU7 dengan lebih detail lagi sekarang. So, tadi saya baru aja masuk ke dalam Xiaomi SU7 barengan sama kreator lainnya, jadi mungkin agak sempit. Cuman saya mau ngasih tahu beberapa hal yang penting dari mobil ini. Sebenarnya konsep dari Xiaomi yang namanya Human Car Home itu sangat tergambar dari Xiaomi SU7 yang tadi saya naikin. Dia itu bisa terkoneksi sama smartphone kita dengan hanya sekali tap, terus nanti HP kita itu jadi hotspot atau tethering. Kemudian bisa memproyeksikan apa yang ada di layar smartphone kita ke dashboard si mobilnya itu, ke apa nama main itunya, dashboardnya mobil lah. Nah itu dia ya. Dashboard emang namanya? Nggak tahu. Gagal jadi reviewer mobil. Ya, dia tuh bisa masukin layar dari smartphone kita tuh ke dalam situ. Fungsinya buat apa? Bisa buat ngontrol tanpa lo harus lihat pegang HP. Dan karena keduanya ini menggunakan HyperOS-nya Xiaomi, dia itu bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan sampai ke bagian home appliances. Jadi menggunakan mobil kamu tuh bisa ngatur misalnya tadi nyalain TV. Ini mana TV-nya nih? Nyalain TV atau bahkan buka si curtain-nya gitu. Oke, mungkin pertanyaan utamanya buat apa sih ngontrol perlengkapan yang ada di rumah pakai mobil doang gitu. Jadi sebenarnya itu adalah sistem kayak pemrograman yang bisa kamu lakukan. Contoh misalnya, kalau yang dicontohkan dari mobil ini adalah kamu cuma tinggal sekali tap exit home. Dengan kamu tap misalnya exit home, seluruh perlengkapan elektronik kamu itu tuh bisa langsung dimatikan. Jadi kamu nggak harus matiin satu-satu. Misalnya ketika harus pergi buru-buru gitu, sekali pencet aja semua perlengkapan itu mati. Dan kalau misalnya udah mau nyampe rumah, kamu bisa langsung, misalnya gue arrive sampai ke rumah nih, sekali pencet. Nah, seluruh perlengkapan yang ada di rumah, entah itu mau TV, kulkas, atau bukan kulkas, AC di kamar, itu tuh bisa langsung nyala semua. Gitu. Jadi ini semua bisa diprogram. Itulah kenapa Human Car Home itu jadi satu kesatuannya Xiaomi, karena itu yang memang mereka ingin tawarkan. Jadi kedepannya tuh semuanya tuh udah serba automated, nggak cuma home doang kan, tapi mulai dari orang, kita pakai HP, terus juga mobilnya, dan di-extend lagi ke rumahnya. Jadi itu jawabannya kenapa ngontrol-ngontrol kayak begitu tuh pakai mobil. Tadi udah lihat ya Xiaomi SU7. Mereka juga mamerin Xiaomi SU7 Ultra. Cakep banget ya mobilnya ya. Jadi ini adalah mobil elektrik 4 pintu pertama yang paling cepat. Salah. Ya bener. Terakhir di boothnya Xiaomi, kita punya begitu banyak barang. Ini adalah Pause and Tech. Nah, jadi di sini itu adalah sebenarnya beberapa gadget ekosistemnya Xiaomi yang sebenarnya belum semua datang ke Indonesia sih, tapi kalian bisa lihat ya satu-satu ya. Ada Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2, ada Xiaomi Smart Pet Fountain 2. Nggak tahu fungsinya apa, nggak mungkin kan kucing disuruh ini ya main tablet. Di sini ada Xiaomi Smart Tower Fan 2. Terus ada vacuum cleaner juga biar bebas bulu di rumah. Ada ini, coba lihat, lucu banget. Xiaomi Smart Camera C500 Dual. Jadi dual kamera gitu. Dual kamera for improved surveillance coverage. Jadi ada satu yang muter, ada satu yang enggak ya. Ada Xiaomi Bluetooth speaker, ada power bank. Ih, cakep banget yang ini. Xiaomi power bank Wiro Sableng 212 watt hypercharge power bank. Wah, keren juga nih.
Xiaomi LED dash lamp, Xiaomi mini LED gaming monitor. Banyak lah pokoknya ya. Ada apa lagi di atas? Ada mesh system. No. Sampai ke bulb juga. Masih ada. Di sini masih ada lagi. Di sini kalian bisa lihat ada car IoT. Jadi beberapa aksesoris aksesoris di mobil. Ini yang kita lihat yang dual smart dials, yaitu ada di SU7. Car mount aja dijual dong dia. No. Udah banyak kan, ada smart scent diffuser set EV yang sound active light bar, jadi ada garis-garisnya ntar. Terus di sini ada buat makanan, beberapa alat makan Xiaomi. Sebagian kalian udah nemu, tapi ini baru nih. Smart Kettle 2 Pro, ada mesin kopi, bukan? Smart Water Dispenser namanya ini tuh. Terus, nah ini baru espresso mesin, ada blender, air fryer yang gede nih sekarang, multifunctional rice cooker. Nah, ini dia. Jadi memang kemarin Xiaomi meng-announce mau masuk ke perlengkapan buat yang itu ya, buat di rumah ya, yang gede-gede ya. Kamu bisa lihat yang pertama, ini ada multi-zone refrigerator 4 glass door. Bentar. Nah, ini adalah Mijia multi-zone refrigerator 4 glass door 508 liter Pro. Jadi ada 4 dia ininya, pintunya, dan bisa kita buka seperti ini. Tidak ada sekat di tengahnya ya, langsung kebuka. Terus ada ini juga. Nah, dan ada mesin cuci namanya Mijia Dual Drum Washer Dryer. Ada dual drum, punya dual drum dia. Kenapa dia ada dual drum? Design wash and dries inner and outer wear simultaneously and separately. Oh, kalian suka misahin mesin cuci daleman sama baju luar kan? Iya kan? Jadi sekarang bisa nyuci barengan. Baju luar di bawah, ini daleman di sini. Dan ini adalah washer and dryer ya. Wash and dries. Keren juga tuh, lihat. Ada 2. Keren ya? Nah, kita sekarang ada di bagian terakhir. Oke, terima kasih sudah mau ngikutin keseruan yang ada di MWC Barcelona. Karena saya sendiri tuh kenapa seneng banget diajakin ke acara kayak gini, karena bisa ngeliat teknologi terbaru. Dan memang saya dari dulu senengnya lihat kayak beginian. Dan ini bagian terakhirnya, Connoisseur Corner. Nah, di sini ada, wow, ditampilin ini ya, lagi photographer kitnya. Kamu bisa main-main ini di sini ya. Cakep banget. Terus ada Xiaomi TV Box yang second gen, kecil banget anjir. Kecil banget. Ada smart projector L1 Pro, ada smart kamera C700, smart evaporative humidifier. Humidifier, humidifier ya. Kirain air purifier, beda. Terus ada ini yang TV Max yang 100 inch ya. 2025 lah, yang kemarin kita lihat itu kayaknya yang ini dah. Ini dah gede banget. Terus ada di rumah saya punya nih Xiaomi Smart Air Purifier Elite. Ini ada robot vakum. Terus di sini ada Mijia Dual Fresh Air Floor Standing AC. Oh, standing AC bro. Dan ini yang terakhir yang baru aja dikeluarin, yaitu
Xiaomi Electric Scooter 5 Maximum. Ada Max-nya karena dia tuh pakai suspensi di depan dan juga di belakang. Maksimal bisa sampai 120 kg kalau nggak salah ya. Dan ya kayaknya itu aja untuk kali ini. Kalian bisa lihat saya dari tadi, dari awal sampai sekarang ini antrian masih penuh aja. Ini karena memang yang Xiaomi modular optical system tadi. Saya ngantri sejam. Dan ini nggak habis-habis, nggak berkurang antriannya. Edan. Sebenarnya saya penasaran sih, di sebelah sini ada apa ya? Tuh, ada Xiaomi juga, namanya Xiaomi Lounge. Ada Xiaomi Lounge. Ini Xiaomi Lounge isinya apaan ya? Boleh masuk nggak sih? Ini kayak lounge buat makan. Jadi nambah dia memang di sini. Tapi saya baru tahu kalau ternyata ini kayak lounge buat interview guys. Interviewnya ada di sini. Tadi lihat ada beberapa pers yang interview. Nah, itunya di sini. Dan ya udah, sekarang sudah sekian aja jalan-jalan kita di MWC Barcelona. Saya hanya cover Xiaomi karena memang Xiaomi yang ngundang saya. Mungkin di tahun depan bisa jalan-jalan lebih banyak lagi, kita nggak tahu. Yang jelas saya selalu suka datang ke MWC, menyenangkan sekali. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat, itu yang paling penting buat saya. Karena saya juga seneng sama teknologi, saya harap teman-teman juga bisa dapetin informasi yang menarik dari channel ini. Yang penting channelnya bermanfaat ya. Sekian dari Moldi, jangan lupa subscribe kalau belum. Dadah. Kalian tahu kan saya konten kayak gini sambil puasa. Seret banget coy.